Di mata kuliah 3D ini. Oke, yang pertama pendahuluan. Jadi tujuannya ini yang pertama itu menciptakan animasi 3D dengan karakter yang diberi tulang. Setelah itu kita tambahkan gerakannya dan kita lakukan rendering. Nah, untuk tahapannya penerapan rigging pada karakter. Lalu yang kedua kita tambahkan objek pendukung ke dalam proyek. Lalu yang ketiga mengatur gerakan menggunakan motion flow. Lalu yang keempat, mengatur sudut pandang kamera. Dan yang kelima, rendering hasil animasi. Kita memasuki tahapan yang pertama, yakni penerapan rigging. Jadi di sini ada dua gambar. Gambar yang sebelah kiri itu hanya tulang saja. Lalu gambar yang sebelah kanan itu gabungan dari karakter yang sudah ada tulangnya. Jadi langkah-langkahnya kita mulai dengan karakter awal. Di sini saya memilih model tentara. Lalu yang kedua, melakukan rigging dengan menambahkan tulang pada karakternya. Dan yang ketiga, kita sesuaikan atau selaraskan struktur tulang dengan model untuk memungkinkan gerakan yang realistis. Lalu yang kedua, di sini saya tambahkan objeknya. Jadi bukan hanya karakter tentara saja, tapi di sini saya tambahkan sebuah ring boxing atau ring tinju, yakni dengan cara mengimpor objek pendukung yakni yang berupa ring tinju itu dan kita gunakan fitur import dan merge lalu kita tempatkan serta kita sesuaikan objek tambahannya sesuai posisi yang diinginkan. Jadi entah kita besarkan atau kita kecilkan nanti kita sesuaikan dengan karakternya itu. Lalu proses yang ketiga yakni kita atur gerakannya. Jadi untuk mengatur gerakan ini yang pertama kita aktifkan motion flow mode dan kita show graph. Lalu kita masukkan file gerakan dengan format .bit yang sudah dikirim Pak Dede di pertemuan sebelumnya. Lalu jangan lupa diklik Define Script untuk menggabungkan beberapa gerakan itu. Lalu yang keempat, yakni penambahan kamera. Jadi untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita tambahkan kamera berupa target. Lalu kita aktifkan fitur auto key untuk mengatur posisi dan sudut pandang kamera dari berbagai sisi. Jadi nanti saya ngambil view-nya itu berputar. Dan yang terakhir setelah animasi selesai dan kameranya juga sudah selesai diatur, yakni kita lakukan proses rendering untuk menghasilkan sebuah video. Dan ini hasil dari animasi yang sudah saya buat. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan dari sini. Silakan. Oke, silakan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah cukup. Terima kasih, Mas Rehan. Oke, Ya, terima terima kasih kasih. banyak ya. Baik, Pak. Sudah cukup baik. Paling itu penambahan itunya seperti kedip dan ini gerakan mulutnya belum ya? Gerakan apanya, Pak? Gerakan mulutnya. Oh, belum, Pak. Oh, belum ya. Jadi ini Ya, cuman tapi gerakan hmm, yang kemarin dikirim Pak Dede aja itu sih, Pak. hmm, ya, ya, ya. Ya, cukup baik sih itu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Boleh sama-sama. close screen, Pak? Ya, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa yang mau presentasi?
yang Maaf, sudah Ibu, siap. Iya, Pak. kamera saya tampil nggak ya? Enggak, Pak. Tapi di Oh, sini on sih. iya, kok Mm-mm. hitam ini ya? Itulah nggak Oke, apa-apa. ini mau ditunjuk atau ada yang sudah siap selanjutnya? Izin Bu, saya Bu. Ya, silakan Mas Dimas. Silakan. Tunggu sebentar Bu, saya setting kamera dulu. Kamera saya so mati di. Tunggu sebentar Bu, saya setting dulu Bu. Eh, Maaf, Bud, yang barusan tuh atas nama siapa? M. Raihan yang tadi. Raihan ya. Iya. Izin saya screen sebentar. Oke, sudah terlihat, Nanti Mas. sebentar. So, eh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Dimas Kusuma dari Informatika. Ingin presentasi hasil, hasil UAS siswa sesi 3D. Nah, untuk presentasi ini ada 5 konten yang saya tampilkan, yaitu dengan import model, lalu rigging, lalu membuat animation, lalu menambahkan sebuah partikel, kemudian render menjadi video. Pertama import model. Untuk model karakter ini saya menggunakan karakter dari online yang saya import. Hmm, Dan cara import modelnya ya seperti ini. Pertama, siapkan model dulu, kemudian lalu klik menu file, lalu import, kemudian pilih file model yang kalian yang ingin masukkan. Kalau saya menggunakan tipe filenya itu objek, lalu eh, atau enggak bisa langsung drag and drop di dalam workspace 3ds-nya. Lalu yang kedua rigging. Untuk rigging pertama, langkah-langkahnya ini pertama pilih tombol close, lalu kemudian gear seperti ini, lalu klik bones. Bones itu menambahkan tulangnya, kerangka tulang pada karakter kita. Mhm. Lalu nanti ya ditambah-tambahin seperti ini ke tangan, lalu kemudian badan dan kakinya. Lalu skinning atau nambahin mesh. Jika sudah memasang tulang, maka tinggal disatuin ke dalam model model karakter kita dengan cara pilih mesh, lalu kemudian klik icon ini. Setelah itu klik modifier list dan pilih bones add. Dan setelah itu muncul tab baru, lalu pencet Ctrl A seperti gambar di sini. Nanti baru pencet select semua, baru nanti bones tulangnya masuk masuk ke dalam karakter. Lalu yang ketiga itu penambah animation. Untuk animasi yang saya bikin ini, gerakan karakter ini saya inputnya by frame, dari frame per frame. Jadi untuk setiap frame-nya saya ngubahin gerakan secara manual, baru nanti di add key. Nah, cara pertama bikin posisi awal karakternya dulu, kemudian ganti posisi karakter sesuai yang pengen dibikin gerakannya, lalu setiap nggak ada setiap frame diganti, kemudian perlu tekan tombol add key ini. Lalu dan seterusnya itu bakal diulang terus-terusan sampai sampai gerakan yang kita inginkan lah ya. Itu kalau namanya. Hmm. Lalu untuk penambahan partikel. Nah, untuk saya sendiri, saya menggunakan partikel snow yang udah ada dari 3ds-nya. Cara penambahannya
Pertama pilih add, lalu geometri yang saya kali ini, kemudian pilih particle system. Lalu di sini ada beberapa pilihan sebenarnya, kayak ada Pesoor, Snow, Blizzard, Picloud, Spray, Superplay, dan T-Ray. Nah, kalau saya menggunakan Snow. Ketika sudah dipilih, pilih area yang ingin ditaruh partikelnya. Jadi untuk partikel snow ini, jadi kan snownya turun ya, turun ke bawah. Jadi ini ditaruh di atas. Lalu untuk buat settingannya, pilih modify, lalu lihat pada bagian parameter. Kalau untuk settingan saya menggunakan dots. Lalu kemudian rendering. Jika sudah semuanya kan tinggal sisanya tinggal di rendering, dan untuk renderingnya ini untuk agar kita bisa mengubah menjadi video. Jadi ya saya ngubah active time segmentnya dari 0 ke 100. Terus kemudian output size-nya untuk saya size-nya 800 kali 600 soalnya prosesor saya agak kurang. Eh, Lalu kemudian untuk render outputnya, eh, tipe filenya yang dikeluarin itu bentuknya AFV atau video. Hmm. Ya kurang, kurang lebih begitu presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. ini apa contohnya sebentar. Tampilan nah ini ya kurang kurang lebih kayak gini. Hmm, hmm. Ya, dan terima kasih untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin Mas ada Dimas ya, tambahan dari Pak Dede. Mas Dimas tadi, Iya, Pak. eh, ya bagus ya itu, eh, teknik teknik riggingnya menggunakan bones, bukan pipet. Itu berarti hasil ngulik-ngulik sendiri ya, dari gerakannya juga bikin frame by frame ya. Iya, Pak. Ya, ya bagus bagus. Lanjutkan lah yang untuk partikelnya juga bisa diulik-ulik lagi tuh, bisa bisa lebih luas lagi tuh partikelnya. Iya, Pak. Oh, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dimas. Kita lanjut. Eh, Silakan yang sudah siap. Saya Bu, Ganis Bu. Baik, silakan Mas Ganis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Saskia dan Pak Dede Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. dan teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas UAS visualisasi 3D. Untuk pembuatan animasi 3D kali ini saya menggunakan karakter atau ya mesh-nya, yaitu saya download dari Google. eh, Cuman tidak terlalu bagus seperti teman-teman yang lain, dan menggunakan saya motionnya berjalan dengan partikel salju. Tekniknya itu pertama saya menggunakan biped, untuk riggingnya pakai biped, untuk kedua skinning, yang ketiga motion, yang keempat ada penambahan untuk partikelnya. Untuk biped sendiri adalah proses dalam animasi 3D untuk membuat struktur kerangka rig pada karakter manusia atau humanoid. Jadi karakternya kan sudah saya download ke dalam 3ds Max-nya. Lalu saya membuat tulang-tulangnya saya menggunakan teknik biped. Setelah itu, setelah bipednya setelah sudah sesuaikan dengan karakternya, lalu saya menggunakan teknik skinning untuk menggabungkan antara biped dan karakternya atau mesh, sehingga model bisa kita gerakan.
Setelah itu saya melakukan penambahan motion pada karakter. Nah, untuk motion pada karakter ini saya kemarin download dari Google juga. Jadi cuma untuk itu ada beberapa motion, cuma ada apa namanya penambahan motion itu saya dapat dari Google. Jadi tinggal saya impor ke dalam karakternya. Untuk particle systemnya, saya menggunakan fitur particle system yang ada di 3ds Max buatan. Itu menggunakan, kali ini saya menggunakan yang salju. Jadi efeknya mungkin karena latar background gambarnya saya warna putih, maka saya menggunakan saljunya saya ubah warna hitam. Dan ini hasilnya. Eh, Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan waktu untuk saya untuk presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Ganis ya. Iya Pak. Iya. Eh, Terima kasih. Ini Bu, berarti teman-teman mahasiswa ini pada kreatif soalnya Mm-mm. sebelumnya kan saya udah ngasih karakter berikut sama tulangnya sendiri. Ternyata mahasiswa eh, ngulik sendiri, bikin-bikin sendiri atau nyari-nyari sendiri. Bagus. Terima kasih, Mas. Sama-sama Pak. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Oke, silakan. lanjut. Siapa lagi yang mau mengajukan diri, mau maju? Jika tidak ada, ini nanti saya tunjuk aja. Oke, silakan Mas Bintang. Mas Bintang ada? Hadir Bu. Ya, silakan. Eh, Hasil animasinya sudah, tapi saya masih belum, masih sedang buat presentasinya. Oke. Kalau gitu siapa ya? Mas Irfan. Irfan Maulana. Bu, saya ini apa belum maksudnya animasinya udah selesai tapi saya masih pakai laptop kantor. Tapi PPT juga belum saya buat sih. Jadi kayak nggak Tapi bisa. bisa hari ini semua kan presentasinya ya. Karena ini kan hari HUAS. Gimana kira-kira? Kalau Mas Nur Rohim, Iya Bu, boleh Bu, saya Bu. ya silakan. Izin share screen Bu. Wah, salah nih. Nyala. Suara saya ada Bu, izin Bu. Ya, ada. Baik. Baik Bu, izin mempresentasikan hasil yang telah saya buat. Jadi saya coba jelaskan. Eh, Maaf, ini ya, halo. em, Mas Nur Rohim menutupi slide-nya ini. Oh gitu. Saya matiin aja nggak Iya, apa-apa Bu. iya. Nah, ada Bu. Iya, ya. Masih gambarnya. Oh, coba saya. Iya, settingan ininya coba. Oke, sebentar Bu. Oh,
Gimana, Bu? Ya, udah. Oke. Bisa di play gitu slide-nya biar lebih full. Hmm, sebentar, Bu. Eh, eh, sebentar, Bu. Di atas biasanya ya. Iya, Kalau biasanya di di atas sih, Bu. Mm-mm. FM 5. Tuh slideshow. Oh ya, oke, maaf Bu. Itu. Ya, saya coba jelaskan ya Bu ya, secara garis besar apa yang sudah saya kerjakan. Jadi yang pertama itu eh, saya melakukan pemilihan karakter atau model 3D sebagai media yang akan dianimasikan. Di sini saya tidak membuat karakternya dari nol ya Bu, tapi mencari template yang sudah ada. Kemudian disesuaikan ukurannya, proporsinya supaya cocok gitu. Kemudian yang kedua untuk gerakannya saya menggunakan biped. Nah, kemudian biped ini kita gunakan sebagai tulang yang menyerupai kerangka kerangka manusia. Nah, ini nanti saya jadikan biped ini untuk struktur tulang, untuk gerakan berjalan. Oke, selanjutnya di sini skinning dari biped yang tadi sudah dibuat di 3ds-nya, kemudian di skinning disesuaikan dengan eh, apa ke- pemilihan karakter tadi. Yang pertama karakternya sudah saya dapatkan, kemudian bipednya kita sesuaikan dengan ukuran karakternya, contohnya tangannya, kakinya, tingginya supaya proporsional sesuai dengan model atau media yang akan kita gunakan. Nah, kemudian motion atau gerakan. Nah, fitur ini memungkinkan gerakan animasi seperti langkah, tangan, atau ekspresi wajah. Nah, motion ini juga kebetulan saya tidak membuatnya dari nol ya, Bu. Saya menggunakan template dari yang udah ada. Saya coba-coba. Nah, kemudian selanjutnya ada partikel juga yang saya gunakan ini menggunakan partikel salju atau snow yang sudah ada di 3ds Max-nya. Nah, selanjutnya saya melakukan rendering supaya hasilnya bisa teroutput menjadi video dengan format AVI gitu. Nah, saya coba izin tampilkan untuk videonya dulu ya, Bu. Nah, kurang lebih seperti ini, Bu, untuk tampilan videonya. Nah, ini dia Binaraga ceritanya, Bu, habis menang. Kemudian dikasih apa? Biasanya saya kasih efek snow. Kurang lebih seperti itu, Bu. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya akhiri ya, Bu, ya, untuk screen share-nya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Baik, Dede mungkin ya, ada baik, terima kasih. tambahan. Eh, Bagus ya, eh, dengan membuat sendiri karakternya
mengedit lagi, terus tulangin pemasangan sendiri lagi, berarti kebanyakan udah paham, udah paham. Iya, makasih, makasih Mas ya. Terima kasih Pak Dede. Baik. Iya, sama-sama. Lanjut. Mas Rizik, Muhammad Rizik Susanto. Ada nggak ya? Atau Mas Reynaldi Bagas. Sudah siap belum? Siap tuh. Ya, silakan. Ini share screen. Oke, tapi sudah terlihat. Sambil on cam ya, Mas Reynaldi. Ini mohon maaf dulu. Laptop saya nggak ada kameranya, jadi Oh tidak iya, bisa. baik. Oke, Tidak bisa oke. oke, nggak Oke. apa-apa. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari animasi yang saya buat. Oke, kita langsung ke pendahuluan. Animasi 3D adalah proses menciptakan gambar bergerak dalam ruang tiga dimensi menggunakan teknologi komputer. Animasi ini berguna untuk berbagai keperluan seperti hiburan, pendidikan, simulasi, dan periklanan karena memberikan visual yang menarik dan realistis. Oke, lalu selanjutnya deskripsi animasi. Sini ada karakter humanoid berjalan maju, menunjukkan bahwa objek animasi adalah karakter manusia yang melakukan gerakan berjalan kaki ke depan. Lalu ada durasi animasinya yaitu 1 detik. Lingkungan dalam animasi tidak memiliki banyak detail tambahan seperti objek latar belakang yang rumit atau elemen dekoratif. Lalu ada kamera menyorot karakter dari tampak samping memberikan pandangan yang jelas dan langsung setiap gerakan animasi. Teknik yang saya terapkan yaitu ada pipet yang digunakan untuk menggerakkan karakter humanoid atau karakter berdua kaki secara realistis. Ada rigging membuat karakter virtual dalam model yang memungkinkan karakter bergerak. Lalu sini menghubungkan model 3D dengan riggingnya. Lalu texturing menambahkan tekstur pada karakternya. Lalu yang eh, ada spray di sini untuk membuat efek hujan di animasinya. Akhirnya seperti ini. Oke, lalu terakhir kesimpulannya, teknik fundamental dalam animasi 3D seperti rigging dan keyframing sangatlah penting untuk menghasilkan animasi yang realistis dan terstruktur. Dan pada dasar ini animasi agak sulit mencapai fluiditas dan keakuratan dalam gerakan. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih. Sudah lumayan bagus-bagus ya animasinya. Paling nanti tinggal pengembangannya disempurnakan aja seperti yang sudah diterapkan kemarin, yang sudah disampaikan kemarin, seperti animasi penggabungan animasi dan partikelnya juga eh,
bisa diperluas lagi seperti partikel asap, air atau api dan sejenisnya. Baik Bu, silakan. Iya, baik. Terima kasih, Mas Renaldi. Oke, siapa lagi yang sudah siap? Saya bisa, Bu. Ya, silakan, Mas Devin. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya kerjainnya buru-buru, jadi saya belum bikin PPT-nya, tapi mungkin saya presentasikan langsung lewat dari screenshot dari aplikasinya aja kali Bu ya. Ya, boleh silakan. Ya, halo semua, saya Devin Samuel Setiawan dari Prodi F ingin presentasikan tahap awal saya membuat animasi ini. Yang pertama saya bikin dulu apa modelnya, model dari si dia punya karakternya. Modelnya simpel aja, cuman saya kemarin tambahin rambut aja buat sebagai lucu-lucuan aja. Terus saya rigging satu persatu di sini. Saya rigging satu persatu, kemudian saya bikin tulangannya. Jadi saya blok semua dari riggingan yang saya buat. Kemudian saya tambah di sini ada tulisan add bone. Kemudian saya copy semua, terus saya paste ke sini dan saya hasilnya seperti ini. Jadi ini dari setiap tulangan yang udah saya buat. Jadi saya bikin dari daerah dada, tangan tangan juga saya buat untuk riggingnya, paha sampai juga ke kaki seperti itu. Kemudian untuk partikelnya sendiri saya pakai full brush. Jadi kenapa saya pakai full brush di sini karena eh, waktu saya ingin bikin satu persatu visi saya nggak kuat gitu. Jadi mau nggak mau saya di sini untuk partikelnya pakai yang spray gitu, full brush namanya. Terus bentar. eh Terus kalau untuk teknik sendiri, saya tekniknya jadi pertama saya pakai rigging sama skinning. Skinning yang tadi untuk bikin dari per karakternya. Kemudian menggunakan teknik key animation untuk menggerakkan si dia punya animasinya. Kemudian dari animasi yang sudah dibuat, saya rotate pada sendi dan bone-nya supaya bisa lentur gitu saat berjalan antara tangan dan kakinya. Sampai pinggang ke lutut kemudian ke kaki. Jadi itu aja sih untuk penjelasannya. Saya nggak bisa buka apa namanya nggak saya nggak bisa buka aplikasinya karena berat banget. Jadi saya langsung aja ke videonya aja kali ya Bu ya. Ya, boleh silakan. Ya seperti itu aja sih Bu untuk animasi yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Devin. Iya, Mas terima Devin kasih. ini Hmm. udah biasa bikin animasi juga ya? Iya betul Bu. Iya. Kalau nggak salah dulu yang pas multimedia, sound director atau apa ya? Kalau Saya nggak salah. sound design dari film Oh, Bu. sound design. Iya Nih. Oke. seperti itu Silakan Bu. Pak Dede, Ya, ada yang mau ditambahkan? Ya, baik. Terima kasih Mas. Ya, siapa? Davin ya? Ya. Mas iya Davin. Pak. Hmm. Sudah bagus itu. Apalagi dibuat sendiri ya dari ininya dari Iya motionnya. Pak, tadi rencananya saya sebenarnya pinginnya cuman kerangka orang aja, cuman iseng-iseng belajar ada di YouTube itu kan, saya kan baru tahu nih ternyata rigging tuh kayak apa gitu dan penasaran kalau misalnya kasih rambut ntar wiggle kayak apa, taunya berat banget di 3ds Max saya Iya, jadi iya emang berat. Apalagi kalau rambutnya itu dalam bentuk partikel juga lebih berat lagi.
Iya betul Pak, makanya saya rendernya ke 720p kok nggak bakal lama banget bisa seharian kali itu baru. Iya, iya. Ya, baik. Terima kasih Mas David. Iya Terus Pak. kembangkan aja tuh udah bagus apalagi dibuat sendiri kan. Oke Ya, siap Pak, terima kasih. ya. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Oke, lanjut. Mas Bagas. Hadir, Bu. Ya, silakan Izin share presentasi. screen. Iya, siap. Apakah sudah terlihat untuk layarnya? Sudah terlihat. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang animasi yang telah dibuat. Untuk poin slide-nya di sini ada dua saja. Pertama, penjelasan animasi yang dibuat. Kemudian yang kedua, teknik pembuatan. Oke. Untuk animasi yang saya telah buat, itu adalah karakter 3D menyusuri derasnya hujan, kemudian terpleset. Sesingkat itu saja. Kemudian untuk teknik pembuatan, di sini pertama ada pembuatan tulang. Proses ini karakter yang sudah dibuat akan ditambahkan tulang agar nantinya karakter ini bisa bergerak. Pembuatannya ini saya menggunakan fitur biped pada 3ds Max untuk mempermudah pengerjaan. Bisa dilihat di sebelah kanan ada menu untuk menambahkan tulang. Selanjutnya, menghubungkan tulang ke tubuh. Di proses ini, tulang yang sudah dibuat kemudian dihubungkan ke tubuh karakter. Disesuaikan dengan tubuh agar ketika nanti bergerak, karakter tidak terlihat kaku. Selanjutnya, membuat gerakan karakter. Untuk membuat karakter bergerak, di sini saya menggunakan template yang sudah ada, kemudian saya import. Selanjutnya, menambahkan partikel hujan. Proses penambahan partikel hujan, lihat seperti di gambar ini. Saya memilih partikel sistem, untuk partikelnya sendiri saya memilih spray. Kemudian di sini untuk setelah dipilih, kemudian di bawah ada konfigurasinya. Oke. Yang terakhir adalah rendering. Ini adalah setup yang saya gunakan untuk rendering video yang sudah dibuat. Untuk videonya seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf sekali karena ini terlalu simpel dan membuat dengan karakter dan uh, template yang sudah diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bagas. Baik, terima kasih Mas Bagas. Terus dikembangkan lagi ya itunya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Iya, iya, iya. Iya. Udah lumayan bagus nih. Mm-mm. Silakan Ibu. Oke, yang belum tadi gimana Mas Bintang, Mas Irfan, terus Mas Rizik sama Alfi. Bintang boleh Nggak pakai PPT, nggak apa-apa. presentasi. Ya, PPT silakan Mas Bintang. sudah selesai barusan. Ya, silakan. Baik, izin share screen. Sudah terlihat. Apakah sudah terlihat layarnya, Bu? Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malam ini saya akan presentasi hasil dari visualisasi 3D saya. Untuk teknik-tekniknya, saya mulai dari mengimport model. Itu untuk model saya menggunakan karakter yang telah dibuat oleh Pak Dede. Dan selanjutnya saya melakukan rigging. Saya buat buatan kerangka internal rig pada model 3D untuk memungkinkan animasinya. Saya pi- saya add rigging di tab create. Nah, itu saya masukkan di dalam badan dan menggunakan wireframe supaya bisa terlihat tembus. Dan untuk selanjutnya saya melakukan proses menghubungkan kulit mesh model 3D ke rig yang telah dibuat seperti di gambar ini. Saya konfigurasi sendiri semua bagian bone-bone-nya. Oh ya, sebelum di skinning ini saya masukin semua rigging yang tadi saya buat di biped itu ke dalam bagian bones ini. Maaf, agak kecil gambarnya. Baik, selanjutnya untuk mencoba an- apakah skinning saya berhasil, saya import file bib yang template yang telah dibuat di internet. Dan selanjutnya saya tambahkan partikel menggunakan particle system object type spray. Dan untuk partikelnya saya menggunakan partikel varian hujan rain. Saya ubah sedikit di dalam parameter partikelnya seperti speed, drop size, dan variasinya supaya banyak partikel yang menurun tuh arahnya berbeda-beda, bervariasi. Dan selanjutnya saya tambahkan visual kamera untuk perspektif rendering saya nanti seperti gambar di bawah ini. Dan selanjutnya saya tambahkan line untuk menggunakan teknik line constraint yang pernah Pak Dede praktekkan sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir saya render menggunakan output file format AVI dan saya rendernya menggunakan resolusi 480p. Saya pikir bisa lebih cepat tapi sama saja. Baik, untuk hasilnya maaf Pak Bu, apakah udah terlihat window? Hasilnya belum Oh belum. belum terlihat. Eh,
baru. Udah. Oke. Maaf banget ini sekali lagi eh, agak buram karena saya set resolusinya agak rendah. Baik, hanya segini saja animasi saya. Tuh, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Bintang ya. Terima kasih. Yang intinya mungkin sudah paham ya untuk modeling, skinning, rendering seperti itu berarti rata-rata mahasiswa sudah memahaminya. Wabarakatuh. Baik, tolong dikembangkan lagi untuk kedepannya ya. Terima kasih Mas Bintang. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Baik, Ibu. terima kasih Mas Bintang. Selanjutnya Mas Irfan sama Mas Rizik. Silakan siapa yang mau maju duluan? Belum ada PPT-nya, ya udah nggak apa-apa karena ini udah hari H UAS. Bu, maaf, saya masih di kantor ya. Jadi aku nggak bisa nampilin. Mungkin nanti dibuat video aja boleh nggak? Di, Boleh, di tapi laptop. Mungkin untuk besok mungkin. nilainya beda dengan yang mengumpulkan di Iya sih. hari H Saya, UAS. paling nggak apa-apa sih. Soalnya kan saya di laptop rumah saya ya. Jadi saya masih di kantor, masih belum pulang. Oke, baik. Oke, baik. eh yang belum berarti kalau Alfi gimana? Ya Bu, Ya, silakan presentasi. Eh, jadi kan yang diajarkan menggunakan aplikasi 3ds Max Bu. Nah, lalu maka laptop saya nggak mendukung 3ds Max. Jadi saya pakai Blender Bu. Eh, untuk progresnya udah udah rigging, udah gerak lah karakter ya. Tapi masih berkutat di pembuatan partikel sih. Ada yang coba-coba yang cocok gitu Bu. Oke, berarti belum selesai ya? Eh, Mungkin 8.15 mungkin sih. oke, bentar. Pak Dede kalau misalnya pakai Blender nggak masalah ya Pak ya? Salah sih kalau mau kendalanya di apa Heeh. hardware gak mendukung ya. Yang penting Hmm, intinya paham dan bisa hmm. dipraktikkan itu untuk teknik-teknik seperti modeling, skinning. Kemarin juga kan yang di UTS ada yang pakai Blender juga. Saya pikir Oh, iya. uh, paham juga itu paham untuk teknik-tekniknya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, baik. Karena kalau praktikum juga saya masih rada awam ya. Jadi yang Alfi tadi jam 8.15. Kalau gitu gini aja. eh Bikin video presentasi YouTube-nya beserta hasilnya. Maksimal itu Jumat ya, tetap di minggu-minggu UAS. Jadi silakan dimaksimalkan, tapi mohon maaf nilainya memang tidak sama dengan yang presentasi di hari H UAS gitu. Oke,
Kira-kira ada yang belum dipanggil lagi? Sudah Eh, ya? Bu, saya mau Ya. bertanya, Bu. Untuk pengumpulannya nanti gimana? File-file dari 3ds Max-nya apa PPT-nya aja? Eh, PPT-nya aja. Oke, siap. PPT-nya aja. Oke, siap, Bu. Di LMS sudah ada ini kan info tugasnya Sudah, Bu. Sudah ada. atau udah ketutup ya? Oke, kalau gitu eh jadi yang menyusul silakan nanti buat video presentasinya, kemudian submit di LMS seperti biasa, submit link videonya aja cukup. Ditunggu maksimal itu Jumat minggu ini. Eh kalau gitu Pak Dede ada yang mau ditambahkan Pak? Mungkin. Bu, terima kasih. Baik, baik, yang intinya rata-rata ya semua sudah memahami berarti untuk dari tekniknya dari modeling, cleaning, rigging sampai rendering animasi, tinggal tinggal dikembangkan aja itu. Dan jangan malu-malu untuk bertanya. Kemarin juga lumayan banyak juga yang bertanya via WhatsApp. Ya nggak apa-apa, mau mau siang mau malam Iya. juga saya insya Allah kalau eh, lagi aktif langsung saya balas. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih untuk paparannya, untuk presentasinya. Bagus-bagus lah. Makasih Bu Pia. Oke, Silakan. bagi yang sudah presentasi hari ini, terima kasih. Em, yang belum silakan dilanjutkan. Mungkin itu saja untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, terima Pak. kasih semuanya ya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.